Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Razakar Finansial. Salam kenal, nama saya Raffi Ahmad Razak, STMAB, AWP, QWP, AIPP, WMI, WPPE. Dan ya, saya ingin membahas sesuatu yang istilahnya di dunia financial planning tapi real life gitu, karena emang ini ada beritanya dan ada beberapa kasusnya kayak gitu. Dan kita mulai dari kasus financial planning di real life. Yang pertama ini kita membahas mengenai kampung miliarder Tuban. Jadi di sini itu lagi viral ya di sosmed. Katanya warga kampung miliarder Tuban ini sekarang menyesal menjual tanahnya ke Pertamina karena mereka menjadi pengangguran gitu. Nah, lucunya kan respon warganet otomatis beda-beda ya. Ada yang pro ke warga Tuban, ada yang pro ke Pertamina. Walaupun otomatis lebih banyak yang pro ke warga Tuban lah ya, yang lebih kontra ke Pertamina. Mungkin karena ada dendam-dendam pribadi, saya juga nggak ngerti gimana. Jadi ya banyak yang pro bilang katanya emang perusahaan besar suka menindas rakyat kecil dan sebagainya. Tapi yang pro Pertamina bilang bahwa kan mereka udah sah gitu ngebeli tanah di sana, membayar uang kompensasi gitu. Tapi ada juga kabar selentingan yang bilang bahwa katanya Pertamina itu memberikan janji atau menjanjikan selain uang tuh mereka dapat pekerjaan gitu. Nah, di sini saya tidak menjadi orang yang pro ke Pertamina ataupun pro ke warga Tuban, dan saya juga tidak kontra terhadap Pertamina dan kontra terhadap warga Tuban. Saya ingin melihat dari perspektif orang luar gitu. Karena ada juga nih netizen yang tiba-tiba nanya kayak gini, kok bisa sih, kan uang miliaran dikasihnya Pertamina, udah habis kurang dari setahun. Ini sebuah pertanyaan sederhana yang menggelitik gitu menurut saya ya, dan penjabarannya bisa panjang gitu. Dan jawabannya itu selalu kayaknya sekitar setahun terakhir ini, enggak setahun sih ya, sebulan terakhir lah terutama, saya selalu nyebut ini loh di akhir video. Tidak penting seberapa besar uang yang kita dapatkan, yang lebih penting adalah bagaimana kita mengatur keuangan, karena itu yang akan menentukan masa depan. Dan ini benar-benar sebenarnya diterapkan untuk kasus ini. Nah, jadi quotes tersebut tuh memang lahirnya tuh dari kejadian serupa gitu. Tapi kejadiannya bukan sebuah perusahaan ngebeli tanah orang terus diganti uang gitu, enggak. Sebenarnya ini tuh lahir dari kasus-kasus banyak yang warisan yang anaknya nggak tahu nih bahwa orang tuanya tuh punya banyak banget aset gitu. Sampai pas diwarisin mereka kaget dan akhirnya ya hancur lebur lah. Nah, ini juga terjadi dengan Pertamina dan warga Tuban ini. Jadi kalau dipikir-pikir nih sebenarnya kasusnya tuh ada di tingkat literasi dan inklusi keuangan. Oke. Tapi kalau kita nanya nih, siapa sebenarnya yang salah? Ada banyak banget pertanyaan bahwa apakah Pertamina yang salah karena ngasih uang tersebut gitu, atau ngebeli tanah mereka? Apakah warga Tuban yang salah karena ngabisin uang tersebut? Apakah departemen pendidikan yang salah karena nggak pernah nih ada kurikulum mengenai mengatur uang, padahal itu sangat penting? Dan apakah pemerintah setempat tidak memikirkan nasib warganya dalam jangka panjang gitu, sehingga menjual tanahnya ke Pertamina? Atau gimana nih? Tapi menurut saya pribadi, dari seluruh pertanyaan tersebut, saya jabarin satu-satu. Pertama, menurut saya nih Pertamina tuh seharusnya mensurvei terlebih dahulu apakah warga Tuban di kampung tersebut itu memiliki literasi dan inklusi keuangan yang cukup untuk diberi uang sebesar tersebut secara lamsam. Karena tadi saya bilang biasanya orang tuh kalau dikasih uang kaget, bahasanya gitulah ya, apalagi jumlahnya sangat besar yang mereka seumur hidup tuh nggak pernah lihat uang senominal tersebut, itu pasti akan lebih terdorong konsumtifnya ketimbang produktifnya. Nah, makanya sebenarnya kalau saya bilang kalau memang sudah disurvei sebelumnya, saya lebih suka seharusnya diberikannya secara cicilan. Maksudnya gimana? Misalnya katakanlah memang Pertamina membeli tanah
1 miliar, katakanlah seperti itu. Ya bagaimana kalau sistemnya dibikin seperti gaji bulanan? 1 miliar tersebut misalnya kita bagi, kita proyeksikan selama 5 tahun gitu, dapat sekitar 5 juta per bulan. Ya itu justru akan lebih akan lebih awet gitu uangnya terhadap si warganya gitu, dan mereka pun seperti merasa digaji nih sama Pertamina, padahal pada dasarnya itu uang kompensasi yang diganti juga sebenarnya. Seperti itu sebenarnya bisa menurut saya ya. Terus juga ya saya juga sekali lagi saya tidak kontra terhadap warga Tuban, tapi sebenarnya menurut saya ya tadi jangan langsung dihabisin gitu kan. Sebenarnya uang 1 miliar itu besar gitu loh. Itu bisa gitu maksudnya ditabung misalnya katakan warga Tuban tidak punya ilmu tentang investasi, minimal ditabung atau mungkin dipakainya sedikit kan insya Allah bisa gitu ya. Berarti kan serendah itu tingkat literasi dan inklusi keuangannya. Jadi ini memang kesalahan semua pihak ya, sekali lagi. Jadi ya seharusnya warga kan sadar ya bahwa ya otomatis kan dibeli Pertamina ini memang mata pencaharian mereka, yang bahasanya gini lah, mereka tuh dikasih uang pensiun dini gitu. Harusnya sih sadar, tapi ya wallahu alam ya, sekali lagi saya tidak menyudutkan pihak manapun. Ini juga membuat saya concern gitu bahwa sebenarnya seharusnya Departemen Pendidikan atau ya ini Kemendikbud lah atau kementerian apapun yang bertanggung jawab atas pendidikan dasar sampai SMA atau bahkan pendidikan tinggi ini untuk dijadikan sebuah kurikulum gitu loh. Maksudnya kayak mata pelajaran tambahan aja, nggak usah mata pelajaran sih, lebih ke kayak ekskul gitu, ekstrakurikuler atau gimana. Karena kasus ini tuh terjadi nggak cuman untuk orang-orang dengan tingkat pendidikan yang rendah atau, tapi banyak juga kejadiannya untuk tingkat yang pendidikannya tinggi yang udah lulus S1 gitu minimal. Mereka pun masih banyak yang terjebak dengan kejadian-kejadian seperti ini gitu, diberikan uang yang dengan nominal besar dalam satu waktu secara lamsam, akhirnya ya tidak termanfaatkan dengan baik lah, menjadi konsumtif gitu. Dan itu tuh gimana ya, saya juga mengkritik pemerintah setempat gitu ya kan, harusnya mereka yang lebih ngerti warganya seperti apa gitu. Harusnya mereka kan dari awal ngasih tahu gitu ke Pertamina bahwa lebih banyak mana sih keuntungan kerugiannya, istilah visibility study-nya, analisis kelayakannya. Ini dari pihak Pertamina sama pihak pemerintah harusnya ngobrol nih. Terus warganya seperti apa sih demografisnya gitu kan. Jadi bisa ada diskusi di sana sehingga si uang kompensasi ini yang tadi saya bilang bisa termanfaatkan dengan baik oleh warganya, dan warganya pun tidak kembali memprotes seperti sekarang ini gitu loh. Ini memang menurut saya sih ada salah strategi dari Pertamina dan juga ada salah kelola oleh pemerintah dan warganya gitu. Jadi memang ini kesalahan semua pihak menurut saya, makanya terjadi kasus seperti ini. Jadi intinya dari kasus ini seharusnya kita semua nih ya membuka mata bahwa seberapa pentingnya mengatur keuangan tersebut gitu. Ini bukan kasus pertama dan saya juga ragu sih ini akan menjadi kasus terakhir, karena yang selama saya lihat ya, mayoritas masyarakat Indonesia tuh masih belum melek keuangan gitu. Dan ya gara-gara belum melek keuangan itu ya, kasus seperti ini tuh akan terulang terjadi gitu. Kalau saya bilang sebenarnya sumber pengetahuannya itu udah banyak gitu. Sekarang di masa modern ini apalagi di medsos, banyak banget ilmunya. Cuman ya kembali lagi ke orang yang mau mempelajarinya atau tidak gitu. Kami kan istilahnya sebagai penyelenggara program serifikasi yang dibilang non formal lah. Jadi serifikasi yang sifatnya non formal itu untuk mengatur keuangan, dan testimoni dari beberapa peserta kami bilang bahwa gini ternyata gitu loh cara mengatur keuangan yang baik tuh dan lain-lainnya gitu. Dan banyak orang tuh, jangankan yang pendidikan rendah, yang pendidikan tinggi aja tuh banyak yang belum mengerti bagaimana cara mengelola keuangan. Jangankan yang rumit-rumit gitu, mengelola keuangan pribadi aja satu orang dirinya sendiri itu aja masih banyak yang kurang baik lah gitu. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa tidak penting seberapa besar uang yang kita dapatkan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana cara kita bisa mengatur keuangan, karena itu yang akan menentukan masa depan gitu. Inilah yang terjadi ke warga Tuban.
Jadi jempol ke atas jika kalian suka video ini, jempol ke bawah jika kalian tidak suka. Subscribe channel ini untuk membantu Razaka terus membuat konten keuangan edukatif seperti ini. Share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat. Dan nama saya Raffi Ahmad Razak, mewakili Razak pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.